Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Rektor Universitas Padjadjaran ke-10 hadir di sini Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia DA, juga Rektor Universitas Padjadjaran ke-11 hadir di sini Profesor Dr. Met Trihanggono Ahmad Dokter, pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Profesor, juga ada Senat Fakultas, dan para pimpinan universitas, fakultas, para dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, Ketua Ikatan Alumni, BEM Kema, serta para pengurus Dharma Wanita Persatuan, para orang tua dan wisudawan, para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum memulai ada kata bijak dari Khalil Gibran yang ingin saya bacakan di hari istimewa ini. Arti penting manusia bukan terletak pada apa yang dia peroleh, melainkan apa yang sangat ia rindukan untuk diraih. Bangunlah pagi hari dengan sayap hati mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih. Semoga kata-kata bijak ini mewakili kerinduan dan rasa syukur akan hadirnya hari istimewa ini, hari yang menjadi penanda keberhasilan dan pembuka lembaran hidup baru setelah melampaui perjuangan akademis yang panjang dan penuh tantangan di kampus Universitas Padjadjaran. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah SWT, hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian Majelis Upacara Wisuda Lulusan Universitas Padjadjaran gelombang 3 tahun akademik 2021-2022. Kembali di ruangan bersejarah Geraha Sanusi Harjadinata, Kampus IWA Kusuma Sumantri di Pati Ukur, Bandung. Upacara wisuda kali ini masih berlangsung secara hybrid. Istimewanya pada kesempatan ini mayoritas wisudawan hadir secara luring di sini. Dari 1.709, sebagian besar 1.445 mendaftar hadir luring dan sisanya mengikuti secara daring. Alhamdulillah, hal ini menunjukkan kondisi pandemi telah membaik dan semoga terus membaik sehingga memungkinkan para wisudawan yang hari ini akan dilantik untuk hadir di kampus yang kita cintai ini. Kondisi ini harus kita syukuri bersama sebagai karunia dan nikmat Allah SWT. Mari kita wujudkan rasa syukur ini khususnya bagi para lulusan Unpad untuk meningkatkan semangatnya dengan berlipat ganda dalam mewujudkan cita-cita. Di luar kesukaan yang luar biasa, Unpad tetap berhati-hati dalam menggelar majelis yang agung ini. Kami membatasi kehadiran peserta dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Semoga Bapak Ibu, Saudara sekalian hadir, konsisten menerapkan prokes karena ini adalah untuk keselamatan kita bersama. Insya Allah ini adalah upaya maksimal Unpad khususnya dalam kondisi Kota Bandung yang masih termasuk zona PPKM level 2 tanpa menafikan kerinduan dan keinginan para wisudawan akan adanya pertemuan tatap muka. Bagi para wisudawan dan juga orang tua dan hadirin yang memilih untuk mengikuti wisuda ini secara daring, semoga tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian prosesi ini dengan hikmat, antusias dan berbahagia. Para wisudawan yang kami banggakan, selalu saya sampaikan bahwa menyelesaikan studi di tengah keterbatasan akibat pandemi adalah sebuah tantangan dan perjuangan berat. Oleh karena itu, dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, kami mengucapkan selamat
kepada saudara semua yang telah berhasil sebagai pemenang dalam perjuangan menimba ilmu. Tentu banyak pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan saudara. Oleh karena itu, rayakanlah peristiwa bahagia ini dengan penuh rasa syukur bersama para orang tua dan mereka semua yang telah berjasa, dibarengi tekad untuk berbuat yang terbaik pada tahap pengamalan ilmu di tengah masyarakat. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang kami banggakan. Selain berfokus pada pencapaian kemampuan dan kompetensi mahasiswa dan lulusannya, saat ini Unpad juga menekankan semangat untuk bangkit bersama, mewujudkan transformasi menuju hybrid university. Sehubungan dengan itu, saya mengajak kita semua untuk tetap semangat dan optimis menyongsong tatanan kehidupan dunia pasca pandemi. Kreativitas, inovasi, dan kolaborasi harus tetap menjadi jiwa kita, disertai oleh pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan kita dengan siapapun, kemanapun, dan kapanpun. Unpad Hybrid University akan ditandai dengan implementasi EdTech platform yang mendukung efektivitas pencapaian hasil belajar para lulusan melalui pengalaman belajar kombinasi hadir di kelas dan secara online atau daring. EdTech platform juga telah kami optimalkan untuk memperkuat riset dan inovasi yang dihasilkan oleh Unpad. Dosen dan mahasiswa Unpad semakin mengambil peran dalam menjalin kolaborasi riset dengan peneliti dan institusi di luar negeri dalam menjawab isu-isu global. Semangat Unpad adalah bangkit bersama, menyambut kondisi bangsa yang semakin baik pasca pandemi ini. Insya Allah warga Unpad bersama alumninya dapat bersinergi untuk keluar dari berbagai keterbatasan akibat situasi buruk di masa yang telah berlalu. Sinergi yang diperlukan untuk mendasari recovery bersama ini bukan hanya mengedepankan hard skill yang berbasis kemampuan akademik saja. Unpad pun menekankan pencapaian soft skills sebagai hal yang sangat penting. Soft skills yang merupakan gabungan antara keterampilan sosial dan interpersonal, karakter dan sikap profesional yang didapat tidak hanya di dalam kelas, namun melalui beragam kegiatan kemahasiswaan, ditambah sinergi yang kuat dengan para alumni yang telah berperan besar di masyarakat dalam berbagai aspek disiplin ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Unpad kembali menegaskan komitmennya untuk mencanangkan pembelajaran sepanjang hayat atau yang dikenal dengan lifelong learning. Para lulusan kali ini kelak jika ingin tetap belajar dengan Unpad, silahkan tentu bergabung untuk belajar sepanjang hayat. Kehadiran Unpad Massive Open Online Course atau MOOC atau MOOC adalah implementasi Unpad untuk melakukan lifelong learning melalui sebuah sistem pembelajaran daring non-degree yang dapat diikuti oleh siapapun dan kelak juga untuk degree, terutama warga Unpad dan para lulusannya. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang berbahagia, menjadi lulusan Unpad seharusnya juga merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Karena hari demi hari, Unpad telah menjadi institusi yang terus menuai berbagai prestasi yang membanggakan, baik nasional maupun internasional. Di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat Unpad, keberhasilan 3 bidang ilmu menembus pemeringkatan QS UR by Subject 2022, yaitu bidang Economics and Econometrics, serta Social Sciences and Management, yang tahun ini masuk peringkat 450-500, dan juga bidang ilmu medicine pada peringkat 600-650, dan kita akan menyongsong bidang studi lain yang akan segera juga masuk dalam peringkat 500 besar dunia. Hasil ini merupakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Unpad juga memperoleh peningkatan signifikan pada pemeringkatan THE Impact Rankings 2022, yaitu berada pada peringkat 200 besar dunia
atau peringkat 4 secara nasional. Ini adalah keberhasilan UNPAD mengembalikan posisi pencapaian sama dengan 2020 dan itu membuktikan UNPAD sekali lagi sebagai institusi dengan PIP-nya, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup, kami terus-menerus mempercayai bahwa UNPAD akan terus mendukung ketercapaian pilar-pilar dalam SDGs. Di tingkat nasional, UNPAD berhasil meningkatkan jumlah program studi yang terakreditasi unggul. Sampai hari ini telah ada 9 program studi yang unggul pada tahun ini dan akan menyusul beberapa yang lain. Selain itu, penghargaan yang diraih oleh para mahasiswa UNPAD luar biasa, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Izinkan saya membagikan kebanggaan dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka yang telah mengharumkan nama UNPAD dalam berbagai bidang. 1. Tim hoki UNPAD meraih gelar nasional di turnamen Kulon Progro Indoor Hockey Open Turnamen 2022. Salah satu anggotanya unit hoki itu Saudara Alam Fajar Kusuma, Prodi Agribisnis, memperoleh 2 gelar internasional pada kejuaraan Men's Asia Hockey Federation Cup Jakarta 2022 sebagai Best Goalkeeper and Player of the Match. Selamat. Kedua, tim paduan suara mahasiswa UNPAD yang terpilih untuk berlaga di ajang final European Grand Prix for Choral Singing di Tours, Prancis yang akan segera berangkat. PSM UNPAD mencetak sejarah sebagai paduan suara mahasiswa Indonesia pertama yang dapat melaju pada ajang tersebut. Prestasi membanggakan lain yang kita perlu apresiasi itu adalah 3 tim dari Fakultas Psikologi berhasil meraih 3 gelar juara dalam Psychology Fair 2022 kemarin yang digelar Universitas Katolik Widya Mandala untuk cabang lomba desain, intervensi, dan psychographics. Kemudian di ajang kompetisi startup, usaha rintisan mahasiswa Universitas Jajaran yaitu Kokro berhasil menjuarai kompetisi Startup Summit Expo yang digelar BEM Universitas Tarumanegara. Tentu masih banyak yang tidak bisa dibacakan di sini, tapi intinya kami dan kita semua bangga dan berterima kasih kepada para mahasiswa lulusan yang telah membawa harum nama Universitas Padjadjaran. Para undangan yang kami hormati serta wisudawan yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Universitas Padjadjaran, secara khusus saya mengaturkan apresiasi kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk setiap jenjang. Mari kita beri aplaus ya. Oke. Pertama, wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Indah Suasani Wahyuni, program studi farmasi, Fakultas Farmasi. Kedua, wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Muhammad Panji Agung Saputra dari program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Arif Wibowo dari program studi penyakit jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran. Wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Aurizal Risandi Irawan dari program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi. Wisudawan terbaik dari program sarjana diraih oleh Saudara Teguh Amar Takiuddin dari program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Kemudian wisudawan terbaik dari program Sarjana Terapan diraih oleh Saudara Wulan Sekar Arum dari program Studi Bahasa dan Budaya Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya. Selanjutnya, kami juga ingin memberi apresiasi kepada wisudawan paling senior secara usia. Berasal dari program doktor yaitu Saudara Jarlis Gunawan dari program Studi Sastra Fakultas Ilmu Budaya, usia 61 tahun 7 bulan 21 hari. Wisudawan termuda yang berasal dari program sarjana yaitu Saudara Ren Vidya Banafsa. Hari di sini silakan berdiri. Ada ya? Baik. Usia 19 tahun 4 bulan 15 hari. Baik, terima kasih ya. Aplaus yang meriah, terima kasih banyak. Saudara-saudara wisudawan yang kami banggakan. Saya kembali mengutip petikan dari karya Khalil Gibran. Aku berjalan selalu di pantai ini antara pasir dan buih. Air pasang bakal menghapus jejakku dan angin kencang menyembur hilang buih putih. Namun lautan dan pantai akan tinggal abadi. Lautan dan pantai yang abadi tadi dapat menjadi analogi kampus Universitas Padjadjaran yang insya Allah akan selalu ada. Jejak yang terhapus di pasir dan buih menjadi representasi kehadiran saudara-saudara semua yang sempat menjejak berada di kampus ini dan sebentar lagi akan resmi menjadi alumni. Namun Unpad dan alumni tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian maka seluruh alumni tetap tercatat pada Universitas Padjadjaran, kebanggaan kami semua, putra-putri alma mater Padjadjaran yang membanggakan. Ingatlah saudara-saudara masih dan akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Padjadjaran. Kami tetap akan terus menemani saudara-saudara hingga meraih jalan menuju masa depan yang gemilang dan kami yakin akan hal itu. Untuk itu Unpad mempersilakan saudara semua untuk memanfaatkan fasilitas yang disiapkan bagi alumninya secara optimal. 1 tahun ke depan, saudara semua alumni masih akan menikmati beberapa layanan Unpad seperti email, layanan perpustakaan, serta informasi dari pusat pengembangan karir. Tentu kalau mau datang ke kampus, dipersilakan. Saudara-saudara juga selalu memiliki kesempatan belajar sepanjang hayat bersama Unpad. Unpad juga ingin selalu memperoleh gambaran mengenai karir saudara-saudara semua sebagai alumni, oleh karenanya kelak kalau ada kuesioner ataupun diminta untuk mengisi tracer study Unpad, mohon kerjasamanya untuk direspons. Tracer study tersebut penting karena kami dapat memelihara dan memperkuat jejaring profesional antara para alumni dengan alma maternya, sekaligus meningkatkan kredibilitas alma mater kita di mata dunia. Unpad berharap sampai kapanpun Anda sebagai alumni dapat saling mendukung guna menggaungkan keberadaan Unpad dimanapun hingga ke mancanegara. Mari satukan hati dan rapatkan barisan menjadi insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa, dan mewujudkan Unpad berkinerja, bermanfaat, dan mendunia. Hadirin yang kami hormati dan para wisudawan yang berbahagia, mengakhiri pidato ini kembali saya ingin memberi selamat dan terima kasih kepada para lulusan dan para orang tua dan keluarga yang telah mempercayai Unpad untuk mendampingi upaya menuntut ilmu hingga hari ini. Kami yakin dan percaya lulusan Unpad adalah manusia-manusia unggul yang dapat diandalkan dalam mengabdikan diri membangun masyarakat. Kami pun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah berbagi ilmu dan mengantarkan keberhasilan para wisudawan. Seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah melayani dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Dan hari ini dan 3 hari ke depan luar biasa terima kasih pada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara prosesi ini.
Dan terima kasih pada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti upacara wisuda ini, baik luring maupun daring, dengan memenuhi protokol kesehatan hingga terlaksana dengan lancar dan hikmat. Semoga Allah SWT mencatat dan membalas semua amal kebaikan hadirin dengan berlipat ganda serta senantiasa melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.